Setinggi apapun jabatan kita, serendah apapun jabatan kita, atau sebagaimana kaya pun kita, yang menentukan kita bukanlah hal tersebut, tapi bagaimana ketakwaan kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisiku, ya, sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi Bapak, Ibu, dan misalkan Allah dia misalkan tidak kayu, misalkan kurang dan kekurangan, tapi ketika Allah berikan ketakwaan kepada diri kita, dan itu adalah suatu hal yang anugerah yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Jami' Hasanuddin Sabbih Isma Rabbikal A'la beserta jajarannya yang kami muliakan. Kemudian Bapak Polres Kabupaten Padang Pariaman yang juga kami muliakan, dan juga kami berguna kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah masjid yang selalu setia istiqomah dalam menjalankan sholat subuh berjamaah di masjid kita tercinta ini. Selalu tidak lupa pula kita ucapkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana karenanya lah, karena anugerahnya dan karunia-Nya lah, kita dapat hadir di masjid kita ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada dua ubudiyah yang kita laksanakan pada hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama, salat subuh berjamaah, yaitu dalam rangka ibadah kepada Allah, yang kita awali di pagi hari dengan salat subuh. Tandanya apapun yang kita awali ketika di pagi hari dengan sesuatu hal yang baik, maka insya Allah Allah akan berikan keberkahan pada urusan-urusannya nanti pada hari itu. Kemudian ubudiyah yang kedua, yaitu kita mendatangi atau mendengarkan majelis ilmu yang kita adakan setiap subuh pada masjid kita ini. Alhamdulillah, beliau masjid ini memberikan amanah kesempatan kepada saya sendiri untuk memberikan sebuah sedikit nasihat kepada Bapak Ibu jemaah sekalian. Di dalam sebuah ayat dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Di sini ayatnya menjelaskan tentang keutamaan kita menuntut ilmu. Nah, di sini hari ini kita diberikan waktu untuk mendengarkan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Di dalam ayat tersebut kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian datang kemudian mendatangi suatu majelis ilmu dan kemudian kalian berlapang-lapanglah, maka mendekat. Jadi maksud dari ayat ini bahwasanya
apabila ada majelis ilmu maka datangilah, dengarkanlah fil majalis, dalam majelis-majelisnya. Kemudian fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila bishuzu fanshuzu yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Maka bila kalian berdiri, maka berdirilah. Jadi maksudnya di sini kita harus merapatkan barisan untuk menuntut ilmu, karena disebut bahwa banyak kemuliaan yang akan kita dapatkan. Kemudian kata Allah, yarfa'illahu alladziina amanu minkum, maka Allah akan menambahkan, menaikkan derajat keimanan kita. Yang tadinya kita merasa keimanan kita kurang, misalkan masih jauh ketika kita sebelum masuk masjid, dan ketika sudah kita masuk masjid kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian mendengarkan majelis ilmu, insya Allah keimanan kita akan naik kepada Allah seperti itu. Kemudian walladzina utul 'ilma darajat. Nah, kata Allah, Allah akan menaikkan derajat kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kata Allah, banyak mengatakan bahwasanya guru-guru saya, ya, Bapak Ibu, saya pernah belajar di pesantren dan juga pernah belajar begitu ya. Yang saya lihat kepada guru-guru saya, apabila mereka berkehidupan, tidak pernah Allah sia-siakan hidupnya. Tidak pernah, walaupun dia hidup tidak sekaya yang kita lihat. Banyak orang memiliki kaya akan hartanya, akan materi seperti itu, tapi Allah berikan kaya akan hatinya. Karena banyak manusia pada saat ini yang harus kita perkaya itu adalah hati. Bagaimana kalau kita memiliki kaya hati itu? Insya Allah Allah akan berikan kelapangan pada diri kita. Kita apabila apa yang kita dapatkan kita bersyukur, kemudian musibah yang kita timpa kita bisa bersabar. Nah, maka oleh karena itu kembali kepada tadi, Allah akan naikkan derajat kita di sisinya, kemudian di dunia dan di akhirat. Kemudian tidak pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Mungkin di awal ini sedikit perkenalan ya bapak ibu ya. Mungkin bapak ibu sering melihat saya sering mondar-mandir ya di masjid ini, kemudian setiap subuh. Dan kebetulan alhamdulillah seperti yang sudah disampaikan Ustaz kita tadi, bahwasanya saya diamanahkan di Yayasan Sabiswa ini sebagai kepala sekolah di sekolah kita, sekolah SD Sabiswa juga. Dan insya Allah alhamdulillah saya diterima dengan hangat, dengan penuh sopan santunnya dan dengan bahagia begitu. Jadi saya insya Allah akan berusaha dengan sebaik mungkin bagaimana kita di sini bisa bareng-bareng untuk membangun sekolah dan masjid kita ini, insya Allah taala. Baik, kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, kemudian perkenalkan nama saya juga Aufa Nur Hadi. Nama saya Aufa Nur Hadi dan insya Allah saya tinggal aslinya di Lubuk Binturun, tinggal Lubuk Binturun, kemudian kadang sering bolak-balik dari rumah, kemudian kadang tidur di sini di atas. Jadi insya Allah pada pagi hari ini dalam kesempatan kali ini izinkan saya yang masih fakir akan ilmu, menyampaikan sedikit nasihat kepada bapak ibu jemaah. Bapak ibu kaum muslimin rahimahumullah, dalam kehidupan dunia ini kita masuk kepada fase kehidupan dunia, kita sering melihat
seorang anak bayi, kemudian dia lahir ke dunia. Fase yang pertama ketika bayi masuk ke dunia, maka itu disebut fase mengenal lingkungannya. Ini apa? Seperti itu. Kemudian dia mengenal keluarganya, tahu orang tuanya. Panggilan pertamanya misalkan kepada orang tuanya mama atau mama begitu, atau umi, abi, dia sudah bisa memanggil orang tuanya. Kemudian nanti dia belajar lagi, kemudian dia makin mahir, bisa berjalan, kemudian dia bisa ngomong, berbicara dengan orang tuanya. Nah, setelah fase bayi tadi, setelah dia mengenal akan hadirnya dia di dunia, kemudian dia mengenal yang nama fase belajar mencari jati diri. Masuk SD, dia sudah banyak mengenal pelajaran wawasan SD, kemudian SMP, SMA, bahkan kuliah. Dia belajar hal baru, pengalaman baru, kemudian dia bisa tuangkan kepada dirinya dan bermanfaat bagi dirinya dan khalayak ramai. Kemudian setelah itu, setelah masuk fase tadi, fase mencari jati diri tadi, maka masuklah dia pada fase memutuskan dirinya, dia mau jadi apa. Nah, ketika dia kuliah sudah masuk fase dia memilih, saya harus menjadi apa nantinya. Saya pengen misalkan jadi tentara atau jadi polisi, atau menjadi guru, yang sama-sama, yang semuanya, semua pekerjaan itu sama-sama mulianya. Sama saya jadi dokter, mau jadi apapun itu, asalkan halal, itu sama-sama mulia. Apa yang membedakan kita, Bapak Ibu? Yang membedakan kita adalah kadar ketakwaan. Setinggi apapun jabatan kita, serendah apapun jabatan kita, atau sebagaimana kaya pun kita, yang menentukan kita bukanlah hal tersebut, tapi bagaimana ketakwaan kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisiku, ya, di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi Bapak, Ibu, dan misalkan awak jaga, misalkan udah kayu, misalkan kurang dan kekurangan, tapi ketika Allah berikan ketakwaan kepada diri kita, dan itu adalah suatu hal yang anugerah yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Nah, setelah kita masuk kepada fase kerja tadi, maka ada kabar gembira. Fase memutuskan tadi, kemudian kita bekerja begitu, Bapak Ibu. Maka ada satu kabar gembira bagi kita semua. Ada sebuah hadis yang dikatakan dari hadis Nabi Rasulullah SAW, di mana di situ dinukil dari Ka'ab bin Ajzah bin Ujrah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fa'ajib sahabatuhu bi jaladihi wa nashatihi. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang pemuda. Jadi pada saat itu seorang sahabat, Bapak Ibu, seorang sahabat melihat seorang pemuda yang dia terkesan melihatnya, yang masya Allah beliau melihat seorang pemuda ini, seorang pemuda yang gagah perkasa, ya, cahayanya masya Allah, badannya badagu misalnya. Kemudian di situ dengan dengan semangatnya, dengan semangat kerjanya yang kuat, kemudian kuat dalam melakukan hal apapun. Kemudian setelah itu seorang sahabat bertanya dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laita hada fi sabilillah, laita hada fi sabilillah, atau law kana hada fi sabilillah." Jadi seorang sahabat ini mengatakan kepada Rasulullah, seandainya orang ini ikut jihad fi sabilillah,
Jadi pada saat zaman Rasulullah masih zaman berperang ya, masih banyak perperangan segala macam. Tapi anak ini seorang sahabat tadi melihat seorang pemuda tadi, seharusnya beliau ikut berperang. Kemudian setelah itu Rasulullah meluruskan pandangan dari seorang sahabat tadi. Beliau katakan, in kana kharaja yas'a ala abawaini syekhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Jika dia keluar bekerja untuk kedua orang tuanya yang sudah sembuh, maka itu adalah fi sabilillah. Jadi jihad itu tidak hanya pada berperang saja, tidak juga menuntut ilmu. Kita sudah sering mendengar menuntut ilmu kemudian berperang itu adalah jihad fisabilillah. Tapi ternyata kita mencari nafkah untuk kedua orang tua kita yang sudah sembuh, itu disebut juga dengan jihad fisabilillah. Kemudian in kana kharaja yas'a ala auladi sighar fa huwa fi sabilillah. Jika dia keluar dari rumahnya, kemudian dia melangkahkan kaki kemudian bekerja untuk anak-anaknya yang masih kecil, fa huwa fi sabilillah. Dan itu adalah jihad atau berada pada jalan fisabilillah, jalan mencari ridha Allah. Kemudian selanjutnya in kana kharaja yas'a yu'iffu nafsuhu fa huwa fi sabilillah. Jikalau dia keluar bekerja kemudian dia ingin mengangkat harga dirinya dan tidak meminta-minta, maka itu adalah juga fisabilillah. Yang kita tidak terbolehkan adalah kecuali di sini dalam hadis in kana kharaja yas'a fa huwa riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabilillah. Jika dia keluar ke rumah kemudian bekerja tapi dia diajeni atau karena ingin menampakkan kekayaannya, maka itu fa huwa fi sabilillah syaitan, dan itu adalah jalannya syaitan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, bahwa sini ada 4 kemuliaan yang harus kita pahami, bahwasanya bekerja itu adalah semua dalam fisabilillah. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan jangan memberikan nafkah kepada anak-anaknya, kepada istrinya, kemudian yang masih bujangan memberikan kepada orang tuanya, ya, kemudian kepada dirinya yang masih sendiri, kemudian dia ingin menaikkan martabat dirinya, maka itu adalah fisabilillah. Yang tidak diperbolehkan adalah riya'an mau fakharatan, karena dia berbuat ingin dikatakan sombong, seperti kisahnya Qarun, yang mana Qarun itu adalah yang tadinya dia diangkat menjadi orang yang terkemuka waktu dia masih miskin, kemudian Allah balikkan hartanya, Allah balikkan hartanya, kemudian dia menjadi miskin kembali. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah yang dapat ini bisa diharapkan saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.